Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait untuk kalimat aktif dengan kalimat pasif, ya. Active sentences and passive sentences. Apakah pemahaman terkait active sentences dengan passive sentences itu penting? Sangat penting dalam sisi ujian. Kenapa? Karena itu menentukan akurasi terjemahan kita. Apakah kita menerjemahkan ini dengan benar atau tidak? Ya, ketika kita masuk dalam soal reading. Kemudian, jika seandainya kita masuk ke soal yang bersifat grammar secara langsung, kalau diminta nih, silakan lengkapi kalimat ini, ya, dan dikosongkan. Nah, apakah dia meminta aktif atau pasif? Ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas secara detail tentang active sentences dengan passive sentences. Seperti yang dilihat dalam slide di sini bahwa the chair is being made by the carpenter. Si kursi ini sedang dibuat oleh carpenter. Ini adalah contoh kalimat pasif. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah kalimat pasif? Ada to be is, ada being, ada made, ada verb 3 di sini. Jadi ketika is ada being-nya ditambah dengan verb 3, kemudian by the carpenter di sini ada diikuti juga oleh by, maka ini disebut dengan kalimat pasif. Oke? Sekarang kita coba bandingkan antara aktif dengan pasif. The carpenter sanded the wood. The carpenter sanded the wood. Ini adalah contoh kalimat aktif. Oke. Kemudian the wood was sanded by the carpenter. Ini adalah contoh kalimat pasif. Oke. Kita lihat bagaimana ini bisa dibentuk. Mari kita. Jadi maknanya sama nih di sini bahwa si carpenternya yang mensanded the wood. Kemudian the wood itu yang disandedkan oleh carpenter, gitu loh. Secara makna dia sama, ya. Oke. Kemudian kita lihat formatnya. Carol sold the house. Si Carol menjual rumah. Ada subjek adalah Carolnya, house itu adalah objeknya. Kita lihat kalimat pasifnya. The house was sold by Carol. Rumah itu dijual oleh Carol. Sama saja kan meaningnya. Nah, cuman bentuknya saja berbeda. Nah, jadi si Carol ini dalam kalimat pasif dia menjadi objek. Kemudian si the house itu dalam kalimat pasif dia sebagai subjek di sananya. Oke? Ya, bisa lihat di sana bentuknya. Nah, jadi object of active itu menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, subjek di kalimat aktif itu menjadi objek di kalimat pasif. Ya, ada by-nya di sana juga. Paham ya? Oke. Nah, kita lihat bentuknya, form of the passive. Formulanya, bentuknya seperti apa? Apa rumusnya? Ya, jadi fuel is burned by cars. Ya, kita lihat di sini. Nah, jadi ini untuk formatnya sendiri itu adalah be ditambahkan dengan past participle. Apa itu past participle? Verb ke-3. Verb 3, ground itu adalah verb 3. Verb 3 dari grow ya. Coffee is ground by farmers. The raise was given by the boss. The photo will be printed by Alex. Oke. Nah, ini dia simple presentnya. Cars burn fuels. Fuel is burned by cars. Nah, ketika dia pasif ini nih. Nah, bentuknya. To be ditambahkan dengan verb 3. Ya. Nah, the race drilled band. Band was drilled by the race. Present perfectnya. Ya, Al has printed the photo. The photo has been printed by Al. Oke. Nah, feature-nya bagaimana? New cars will save fuels. Fuel will be saved by cars. Nah, jadi di sini nampak nih perbedaannya. Ketika subjek ditambah verb saja secara langsung, maka itu adalah kalimat aktif. Ketika ada to be is nih ditambahkan dengan verb 3, maka dia menjadi pasif. Sama juga dengan ini. Di simple past itu verb 2 saja langsung, subjek tambah verb 2. Ketika di kalimat pasifnya ada to be-nya ditambahkan dengan verb 3. Has printed, sudah memprint, ya. Has ditambahkan dengan verb 3.
Untuk pasifnya has ada been-nya ditambahkan dengan verb 3. Will save juga. Will be save. Will be ditambah dengan verb 3. Oke, jadi ini dia formatnya ya. Jadi bagaimana tadi? Ini ada be ya. Be itu maksudnya di sana adalah to be ya. Jadi di sini adalah is, am, are. Di sini adalah was, were. Di simple past itu was, were. Di sini has, have dengan had. Ya, di sini will be. Oke, kita coba praktek. The squirrel gathered the nuts. Bentuk pasifnya adalah objeknya di sini siapa? The nuts ya. Subjeknya siapa? The squirrel. Ini adalah gather. Gather adalah verb 2. Kalau verb 2 kita memakai to be apa tadi? Ada was di sini. Satu lagi adalah where. Berarti di sini adalah answer yang tepat adalah the nuts were gathered by the squirrels. Siapa subjeknya di sini? The nuts. Dalam kalimat aktif dia sebagai objek. The squirrel. Nah, di sini dia menjadi objek. Oke, were gathered. Kenapa kita memakai were? Karena dia lampau. Kenapa dia tidak was? Karena nuts-nya banyak, plural. Oke, the nuts were gathered by squirrel. Lanjut. Ada bentuk pasifnya nih. The wall was painted by Matthew. Bentuk aktifnya adalah Matthew painted the wall. Matthew subject, painted verb 2. Dia langsung verb 2 saja. The wall was painted. Kenapa kita memakai verb 2? Kenapa nggak verb 1 saja? Kenapa tidak verb ing saja? Karena di sini was painted. Maka dia lampau nih, ada was di sana. Oke? Ya, selanjutnya the voters will determine the election result. Maka bentuk pasifnya di sini adalah the election result will be determined by the voters. Benar sekali. The election results will be determined by the voters. Itu bentuk pasifnya. Oke. Yap. Nah, sekarang kita coba bentuknya lagi. Kita coba ingat lagi. Jadi dalam simple present itu ada to be ya ditambahkan dengan verb 3. Am, is, are. Dalam past itu was, were tambah verb 3. Di sini has, have atau had ditambahkan dengan been ditambah dengan verb 3. Kemudian ada will be, save. Will be ditambah dengan verb 3. Nah, selanjutnya bagaimana jika dia adalah verb ing? A photo is being taken by Elton. Ada being di sana. Ya, bagaimana kalau jika seandainya dia adalah verb ing? Oke. Nah, kita lihat di sini ya. He is taking photos. To be tambah verb ing. Bentuk pasifnya seperti apa? Ditambahkan being di tengahnya. The photos are being taken by him. Kita memakai verb 3. Verb 3 dari taking. Ya, take, took, taken. Nah, verb 3 dari take. Ya. Kemudian he is writing a book. Tuh, a book is being written. Oke, ada ditambahkan being di sana, tambah verb 3. Oke, jadi present progressive dalam passive form itu adalah am, is, are ditambahkan dengan being ditambahkan dengan verb 3 ya. Oke. Nah, bagaimana dengan lampau? Lampau juga seperti ini perbedaannya. Dia menggunakan to be, was dengan where, photos were being taken by him. He was writing a book. A book was being written by him. Oke, formulanya seperti apa? Was, were ditambah being ditambahkan dengan past participle verb 3. Oke. Nah, kita lihat contoh. Two great teams are playing hockey. Oke, maka dia menjadi bagaimana? Dia verb ing ya. Maka kita tambahkan being. Maka pasifnya adalah hockey is being played by two great teams. Oke. Bagaimana dengan ini? Someone was building a guest house in Bhutan. Was building berarti lampau ya, ada was di sana. Maka pasifnya adalah a guest house was being built in Bhutan. Oke. Yap, Alan is studying the memo. Bentuk pasifnya adalah the memo is being studied by Alan. Ya. Oke. Yap, bagaimana jika seandainya di sana adalah modal auxiliary?
Ya, modal auxiliary itu seperti apa? Ada will, ada can, ada must, ada may. Nah, jadi Lin will send, Lin can send, Lin must send, Lin may send. Nah, ketika bertemu dengan modal auxiliary seperti ini, maka kita tambahkan be di sana, ditambahkan dengan verb 3. Ya, contoh, Lin will send it will be sent by Lin. Lin can send it can be sent by Lin. Lin must send it must be sent by Lin. Ini adalah aktifnya, Lin yang akan mengirimnya. Itu akan dikirim oleh Lin. Oke, itu bisa dikirim oleh Lin, harus dikirim oleh Lin, dan mungkin dikirim oleh Lin. Oke, ini untuk modal auxiliary. Jadi ditambahkan auxiliary-nya, ditambah be, ditambah verb 3. Kita lihat contoh. Someone must mow the grass today. This grass must. Oke, berarti this grass must be mowed today. Must ditambah be, ditambah verb 3. Oke, you should not feed candy to babies. Babies should not be fed candy. Okay, people cannot control hurricane. Hurricane cannot be controlled by people. By people-nya boleh dihilangkan. Oke, yep. Itu adalah untuk kalimat pasif. Nah, jadi ketika bertemu dengan soal seperti ini, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah apakah itu adalah kalimat pasif atau kalimat aktif. Kemudian yang kedua, jika seandainya dia adalah kalimat aktif atau kalimat pasif, kalau seandainya dia adalah kalimat pasif, maka semua kalimat pasif itu menggunakan verb 3 di sana. Oke. Kemudian yang kedua, kita pertimbangkan keterangan waktu. Keterangan waktunya kapan? Apakah sekarang? Apakah lampau? Apakah dia akan? Ya, apakah dia menyatakan yang sudah? Oke, atau sedang? Nah, itu menentukan. Oke? Yep. Thank you so much for watching. Bye-bye.